Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di rumah maupun yang ada di mana saja. Pada hari ini marilah kita kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mengawali ibadah kita pada hari ini, mari kita nyanyikan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 15. Kita nyanyikan bait pertama dan juga bait yang ketiga. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu. Di dunia tegaklah kemenangan, dan dasarnya imanmu yang teguh. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, pada hari ini kami umat-Mu kembali datang beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Sekiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Biarlah ibadah ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kami untuk dapat kami melanjutkan kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayat yang ke-18. Yang menyatakan demikian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini yaitu kembangkanlah talentamu. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada satu pertanyaan yang sering muncul di masa pandemi ini, yaitu kapan pandemi ini akan berakhir? Bulan depankah? Tahun depankah? 2 tahun depankah? Dan seterusnya. Apakah dengan selesainya vaksinasi akan berakhir juga pandemi COVID-19 ini? Saudara, ada beberapa negara yang sudah sempat merasa aman,
Tetapi kemudian mereka kembali memperketat protokol kesehatan karena mengalami gelombang pandemi yang kedua atau juga yang ketiga. Yang berarti bahwa semua ini menunjukkan bahwa di dunia ini belum benar-benar dapat dikatakan aman dari pandemi yang sekarang menerpa seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Selain karena dampak pandemi yang telah menggoyahkan perekonomian banyak orang dan juga negara, muncul juga perasaan jenuh dengan aktivitas yang terbatas. Ibu bapak dan saudara-saudara, pada awalnya orang bekerja dari rumah atau work from home merupakan solusi yang cukup baik, menyenangkan. Tetapi lama-kelamaan muncul juga rasa bosan dan ada keterbatasan. Sehingga sekarang ini ada juga yang mengatakan jangankan yang work from home, bekerja dari rumah, tapi mereka yang earn from home. Apa itu earn? Earn itu nganggur, from home itu pun juga menjadi jenuh di rumah terus. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, semua itu karena situasi sekarang betul-betul membuat orang memiliki gerak yang terbatas. Situasi kebiasaan baru tidak serta-merta dapat disambut dengan baik. Apalagi ibu bapak dan saudara-saudara, situasi pandemi benar-benar menuntut kreativitas yang tinggi, menuntut pengembangan diri agar tetap dapat menjadi berguna. Situasi yang sama dalam menanti kedatangan Tuhan sebagai hakim yang akan meminta pertanggungjawaban umatnya kelak, bahwa tidak seorang pun mengetahui kapan dia akan datang. Namun pertanyaannya, bagaimana menjalani kehidupan di masa yang tidak pasti ini? Saudara, pembacaan Alkitab kita hari ini menuntun dan mau mengingatkan kita akan karunia Tuhan dalam kehidupan ini, bahwa Tuhan telah mengaruniakan kepada kita semua talenta dalam setiap kehidupan sesuai dengan kesanggupan setiap orang, agar talenta itu dapat digunakan dan dikembangkan bukan saja untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang telah mengaruniakan talenta itu, tetapi juga agar talenta yang digunakan dan dikembangkan itu dapat menjadi berkat bagi sesama. Pemberian talenta memang tidak sama kepada setiap orang, karena Tuhan mengaruniakannya itu, Dia tahu kesanggupan setiap orang yang mengelolanya, sehingga setiap orang semestinya, ibu bapak dan saudara, tidak perlu iri hati atas pemberian talenta yang berbeda dari Tuhan kepada setiap orang. Apalagi jika ada orang yang merasa talentanya lebih kecil atau sedikit, lalu bermalas-malasan dan berpangku tangan dengan tidak mau mengembangkan talentanya dan berharap nanti nasib baik akan datang dengan sendirinya. Lalu ketika nasib baik tidak datang juga, maka orang mulai menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan sebagai pemberi talenta, merasa Tuhan tidak adil, merasa Tuhan pilih kasih, bahkan mungkin akan menganggap Tuhan itu sebagai penyebab dari kesusahannya. Saudara, tentu bukanlah seperti ini yang dikehendaki oleh Tuhan dalam menyambut sebesar apapun talenta yang sudah Tuhan berikan. Tetapi bagaimana seseorang dengan penuh tanggung jawab mengembangkan atau mengelola talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan, sehingga pada akhirnya ibu bapak dan saudara-saudara, Tuhan yang akan datang akan mendapati orang yang layak, yang pada akhirnya disebutnya sebagai hamba yang baik dan setia, bukan hamba yang jahat dan malas.
Bahkan mereka yang baik dan setia, mereka dikatakan akan diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Bahkan lagi mereka ini akan layak masuk dan turut dalam kebahagiaan sang Tuhannya. Nah, jadi ibu bapak dan saudara-saudara, perumpamaan ini mengingatkan kita umatnya ini untuk tetap dengan penuh semangat mengembangkan talenta sebesar apapun yang telah dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Situasi dan kondisi apapun, termasuk situasi pandemi, sekalipun kita tidak tahu kapan berakhir, itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak mengembangkan talenta itu. Sekalipun dampak pandemi COVID-19 tidak mudah untuk dihadapi, namun saudara-saudara, umat Tuhan digerakkan untuk tetap dapat beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru, dan bahkan ditantang untuk tidak malas, tetapi tetap kreatif dalam mengembangkan talenta yang telah dianugerahkan Tuhan itu. Saudara, dengan mengembangkan talenta itu berarti kita tidak perlu lagi khawatir kapan Tuhan datang dan memperhitungkan atas apa yang telah kita perbuat. Kita tidak perlu khawatir akan hal itu, karena kita pun sudah menjadi berkat lewat pengembangan talenta itu. Jadi teruslah bersemangat, teruslah mengembangkan talenta yang Tuhan sudah anugerahkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih pada hari ini kami umat-Mu boleh datang beribadah walaupun dalam situasi pandemi yang nampaknya masih terus menjadi pergumulan besar bagi bangsa kami ini. Namun sebagai umat Tuhan, kami tetap bersyukur masih diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk beribadah, walaupun ibadah yang kami laksanakan masih dapat kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Namun Tuhan, kami diingatkan pada hari ini melalui firman-Mu, biarlah situasi pandemi ini tidak membuat kami kehilangan semangat untuk terus mengembangkan talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kami dalam melaksanakan panggilan kehidupan kami, terutama tentu di dalam kami mengembangkan setiap talenta yang Tuhan anugerahkan. Bapa kami dalam surga, situasi pandemi ini mempunyai dampak yang begitu besar dalam berbagai bidang kehidupan kami. Tetapi sekali lagi sebagai umat Tuhan, yakinkanlah biarlah kami semua tetap percaya bahwa ketika kami tetap mau memberikan diri kami dan tetap mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan memberikan jalan keluar bagi kami. Karena itu pada hari ini kami tetap menggumuli dan menyerahkan seluruh hidup kami semua dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami tetap membawa dalam doa kami untuk saudara-saudara kami, mereka yang dalam pergumulan, baik yang sedang sakit maupun yang sedang dalam masa pemulihan. Sekiranya Tuhan, Engkau juga menilik dan menyembuhkan mereka. Kami bawa di dalam doa kami untuk keluarga Bapak Iskandar, di mana ada Ibu Uli, Levi, Kelvin, dan ada orang tua terkasih kami di sana. Tuhan menolong dan menyembuhkan mereka yang semua dalam kelemahan tubuh, atau Tuhan juga pulihkan kesehatan mereka. Dan berdoa juga untuk Bapak Matius Panjung dan Ibu Liana, Ibu Arini, dan anak kasih kami Agnesiaya. Kami berdoa untuk Ibu Rosita Patisina, Bapak Topa Sinaga, Bapak Albert Sinaga, untuk Ibu Pinta Manik, adik Dean Sinaga, untuk Ibu Michelle Kaseger, Ibu Dorcas Dekretes,
Saudari Marina Yunus, dan juga untuk Ibu Yuli Pikauli, Saudara Ronald Halatu, Saudari Lea Raga, juga untuk Saudari Olivia dan Saudari Rachel, serta mungkin masih ada lagi mereka yang belum kami sebutkan dalam doa kami pada hari ini. Tuhan tilik mereka dan Tuhan sembuhkan mereka. Bapa kami dalam surga, kami berdoa pada hari ini untuk pemerintah kami dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Biarlah kiranya diberikan kesehatan, kemampuan bagi mereka menjalankan semua dengan baik. Pertama, kami berdoa untuk para medis, Tuhan berkati dalam mereka menangani semua pasien. Biarlah kiranya mereka juga diberikan kesehatan yang lebih prima, keluarga mereka juga diberkati, diberikan kesehatan. Kami semua berdoa bagi upaya-upaya penanganan COVID-19 ini. Tuhan yang tetap senantiasa menyertai dan memberkati upaya-upaya itu. Kami berdoa pada hari ini untuk menyerahkan juga setiap pekerjaan, usaha, aktivitas jemaat Tuhan. Biarlah semua juga dapat melakukannya dengan baik. Biarlah berkat-berkat Tuhan tetap boleh menjadi bagian dalam kehidupan umat Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang studi, baik mereka yang dekat, yang jauh dari kami, mereka yang bekerja. Tuhan juga senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa pada hari ini untuk jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dengan ketambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan di hari ini maupun dalam satu pekan yang akan kami lalui. Tuhanlah yang menambahkan segala berkat-Mu dalam perjalanan kehidupan mereka. Sukacita, damai sejahtera kiranya menjadi bagian dalam seluruh kehidupan umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tetap menyerahkan gereja Tuhan dimanapun Kau hadirkan. Biarlah kiranya gereja Tuhan tetap boleh menjadi saluran berkat dalam kehadirannya, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan lewat kehadiran, lewat persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Terima kasih Bapa di sorga. Untuk selanjutnya kami menyerahkan seluruh aktivitas jemaat Tuhan, jemaat GPIB Silo Jakarta ini, segenap presbiter, unit-unit misioner, semuanya tetap diberkati Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Ampuni kami akan salah dan dosa kami, karena semua ini kami serahkan kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan Gita Bakti 84 bait 1 dan bait yang kedua. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu.
Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Ibu Bapa dan saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Allah sumber segala berkat, terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini umat-Mu menyatakan syukur dengan memberikan persembahan syukurnya. Terimalah persembahan syukur kami Tuhan. Biarlah itu boleh digunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati mereka yang sudah memberi, biarlah mereka dilimpahkan dengan segala berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami. Demi Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdiri dan kita nyanyikan Gita Bakti 252, Berpeganglah pada janji Tuhan-Mu. Berpeganglah pada janji Tuhan-Mu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian, puji nama-Nya. Berpeganglah pada janjinya, jangan bimbang. Berpeganglah pada janji Juru Selamat, jangan bimbang. Percaya pada janji Tuhan-Mu. Berpeganglah pada janji Tuhan-Mu, bila ketakutan datang menyerang. Oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janjinya, jangan bimbang. Berpeganglah pada janji Juru Selamat, jangan bimbang. Percaya pada janji Tuhan-Mu. Jemaat Tuhan, sekarang arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.